warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sriwatari dari Universitas Balai Bandung, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Perencanaan. Untuk melakukan perencanaan, ada 3 alasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Lalu, risiko dalam audit. Terdapat 2 risiko audit, yaitu yang pertama, risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Yang kedua, risiko inherent atau inherent risk adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Langkah pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Lalu memahami bisnis dan industri klien. Setelah itu menilai risiko bisnis klien, dan tahap terakhir melakukan prosedur analisis pendahuluan. Untuk tahap pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Kita harus tahu apakah klien tersebut klien baru atau klien lama, lalu alasan apa klien untuk diaudit, harus adanya kesepahaman dengan klien, dan seleksi staf untuk perikatan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Nah, untuk memahami bisnis dan industri klien, ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama, memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua, mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga, agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Lalu tahap selanjutnya yaitu menilai risiko bisnis klien. Yang pertama, gagal mencapai tujuannya, lalu kemajuan teknologi baru, dan salah saji material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis awal dilakukan agar auditor dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien. Prosedur yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama, tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Yang kedua, tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. 3. Prosedur analitis. Prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Lalu untuk jenis prosedur analitis, yang pertama, data industri. Yang kedua, data periode sebelumnya yang serupa. Dan yang ketiga, hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Yang keempat, hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor. Lalu yang kelima, hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Nah, alasannya yaitu karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat.
Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance berikut ini, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Selanjutnya, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Lalu, untuk konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu konsep materialitas dan konsep risiko audit. Pertimbangan materialitas terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk pertimbangan kuantitatif, yang pertama laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, kedua total aktiva dalam neraca, ketiga total aktiva lancar dalam neraca, dan keempat total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Untuk pertimbangan kualitatif, yang pertama kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kedua kemungkinan terjadinya kecurangan, ketiga syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank, keempat adanya gangguan dalam tren laba, dan kelima sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Hubungan materialitas dengan bukti audit, yaitu materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar juga jumlah bukti audit yang diperlukan atau hubungan terbalik. Unsur risiko audit ada 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Untuk risiko pengendalian, yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Dan untuk risiko deteksi, risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Dan ini adalah bentuk dari hubungan antar risiko. Risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan risiko audit. Selanjutnya yaitu hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Nah, untuk yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Lalu yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama, rehabilitas laporan keuangan. Tujuan ini untuk pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan, yaitu untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan ini sangat penting untuk memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat.
Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Nah, tak hanya mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, juga diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan mengenai organisasi-organisasi publik, non-publik, dan nirlaba. Konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama, kepastian yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Lalu yang kedua, keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Meskipun personal yang menangani sistem itu sanggup merancang sebuah sistem yang ideal, keefektifannya tergantung pada kompetensi dan tergantung pada orang-orang yang menggunakannya. Untuk tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut Section 404 ada dua, yaitu rancangan pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Lalu untuk tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal ada dua juga. Yang pertama, pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Komponen pengendalian internal menurut KOSO meliputi antara lain yang pertama, lingkungan pengendalian, kedua, penilaian risiko, ketiga, aktivitas pengendalian, keempat, informasi dan komunikasi, dan kelima, pemantauan. Biasanya, auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal. Antara lain, yang pertama, naratif. Naratif ini adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Lalu kedua, bagan arus adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Lalu ketiga, kuesioner pengendalian internal, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi pengendalian internal. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Nah, untuk itu ada dua faktor utama yang menentukan auditabilitas antara lain. Yang pertama, integritas manajemen dan kememadaian catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber bukti audit yang penting bagi sebagian besar tujuan audit. Jika catatan akuntansi defisien, bukti audit yang diperlukan mungkin tidak tersedia. Fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Nah, untuk perbedaan kecurangan dengan kesalahan, kesalahan adalah suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Nah, untuk kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud. Yang pertama, fraud angel, lalu berkembang menjadi fraud diamond, lalu menjadi fraud pentagon, dan yang terakhir fraud hexagon. Fraud dalam laporan keuangan. Nah, kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memanipulasi, memalsukan, atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan. Lalu yang kedua, dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar, baik dari sisi jumlah, klasifikasi, cara penyajian,
atau pengungkapan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor internal dan eksternal. Nah, untuk internal, berdasarkan SAS 99 menyatakan bahwa auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang disengaja. Nah, untuk eksternal, berdasarkan Statement on Auditing Standard nomor 16 menyatakan auditor independen mempunyai tanggung jawab dengan keterbatasan yang melekat pada proses auditing untuk merencanakan pengujian dan mencari kesalahan atau ketidakberesan yang berpengaruh secara material atas laporan keuangan dan melakukan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Bentuk kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan fiktif. Yang kedua, penyembunyian utang dan beban. Ketiga, penilaian aset secara tidak tepat. Keempat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat. Dan yang kelima, pisah batas transaksi secara tidak tepat. Nah, dalam membuat perencanaan investigasi fraud, ada beberapa metode yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pengumpulan data, seperti pemantauan secara cermat, interview, atau pernyataan tertulis. Lalu yang kedua, pendokumentasian bukti. Lalu yang ketiga, menentukan luas kecurangan. Keempat, menentukan pola dan teknik kecurangan. Dan yang kelima, evaluasi penyebab kecurangan. Pelaporan hasil audit fraud. Yang pertama, melakukan identifikasi tentang jenis fraud, penyebab fraud, dan pengaruh fraud tentang pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menuliskan hasil temuan fraud secara lengkap, sistematis, dan jelas. Ketiga, mendukung bukti fraud dengan kebijakan, standar, hukum, dan peraturan yang dilanggar. Empat, menutup laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Kelima, laporan hasil audit dibuat untuk mampu memberikan nilai dan manfaat yang besar bagi pengguna laporan. Lalu yang keenam, laporan hanya berisi fakta, bebas dari opini pribadi, serta informasi lain yang bersifat spekulatif, meskipun di dalamnya memuat hasil analisis atas fakta yang ditemukan dalam proses audit fraud. Ketujuh, laporan tidak memuat atau bersifat tuduhan terhadap siapapun, melainkan hanya berupa pemaparan fakta untuk menyimpulkan adanya fraud. Kedelapan, keputusan tentang pelaku fraud ada di tangan hakim, dan oleh karenanya di luar lingkup kerja internal auditor. 9. Segera melaporkan kepada senior manajemen atau dewan komisaris pada saat dipastikan fraud telah terjadi selama beberapa periode tanpa diketahui dan membawa dampak signifikan pada laporan keuangan dalam beberapa periode. 10. Menerbitkan laporan tertulis atau bentuk komunikasi formal yang lain pada tahap kesimpulan hasil investigasi fraud. Lalu yang terakhir, laporan harus mencakup dasar pelaksanaan investigasi awal, jangka waktu investigasi, pelaksanaan observasi, kesimpulan, penyelesaian, dan tindakan koreksi untuk meningkatkan kualitas pengendalian. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi karena pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Nah, auditor juga harus memahami apa itu keunggulan dan kelemahan dari teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki keunggulan dari sisi kemampuan untuk memproses transaksi yang kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Lalu konsistensi dalam proses pengolahan data. Selanjutnya, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human errors pada proses manual, antara lain melalui otomatisasi proses.
Selanjutnya yaitu kualitas informasi dalam proses elektronik jauh lebih tinggi dibanding kualitas informasi dari proses manual. Misalnya seperti ketepatan waktu, keakuratan informasi, kemudahan akses, serta penyesuaian dengan kebutuhan pengguna informasi. Selanjutnya, risiko penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware atau software. Lalu yang kedua, unauthorized access atau akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan risiko akses tanpa otorisasi. Yang ketiga, reduce human involvement atau penurunan keterlibatan manusia. Keempat, reduce separation of data. Kelima, general control atau pengendalian umum. Lalu yang terakhir, application control atau pengendalian aplikasi. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit, yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Jenis pengujian audit: yang pertama, prosedur penilaian risiko; kedua, pengujian pengendalian; ketiga, pengujian substantif atas transaksi; keempat, prosedur analitis; kelima, pengujian rincian atas saldo; 6. Ikhtisar jenis-jenis pengujian. Prosedur penilaian risiko. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai risiko pengendalian. Pengujian substansial atas transaksi adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan paling penting dari prosedur ini dalam mengaudit saldo akun adalah yang pertama, menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan. Kedua, memberikan bukti substantif. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar laporan keuangan. Sedangkan pengecualian dalam pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan salah saji laporan keuangan. Hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Jika auditor melaksanakan prosedur analitis dan yakin bahwa kemungkinan salah saji yang material nilainya kecil, pengujian substantif lainnya dapat dikurangi. Ikhtisar proses audit. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dan fase keempat, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit.